Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman walhiqna bi'ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Khulasatul Kalam di dalam ilmu warisan, dan kemarin kita sudah membahas tentang bagian 1/2. Jadi bagian 1/2 itu hanya dimiliki oleh 5 orang, dan sekarang kita akan melanjutkan ke bagian 1/4 ya, ke bagian 1/4. Syukron katsiran. Jadi 1/2 kita telah bahas kemarin, dan sekarang kita pindah ke 1/4 ya. Ar-rubu. Qala al-musannifu rahimahullah ar-rubu 1/4. Jadi ar-rubu ini 1/4. 1/4. Ar-rubu fardu tsnain. 1/4 itu bagiannya 2 orang. Jadi dalam ilmu warisan, bagian 1/4, bagian mesti 1/4 itu hanya dimiliki oleh 2 orang. Siapa itu? Yang pertama adalah zauj, suami. Kemudian yang kedua adalah zaujah, istri. Awiz zaujat, atau istrinya banyak. Jadi zauj, suami dan istri ya. Jadi yang mendapatkan bagian 1/4, yang pertama adalah suami, kemudian yang kedua adalah istri ya, suami istri ya. Jadi mereka suami mendapatkan bagian 1/4 dalam ilmu faraid, kemudian istri juga mendapatkan bagian 1/4. Apa saja syarat-syaratnya agar suami mendapatkan bagian 1/4, agar istri mendapatkan bagian 1/4? Di sini oleh musannif akan dikatakan, yastahiqqu az-zawju ar-rub'ah bi syarti ay yakuna liz-zawjati far'un warith. Yastahiq, suami itu berhak mendapatkan bagian ar-rubu' 1/4 bi syarti ay yakuna liz-zawjah, dengan syarat istrinya atau dia sendiri, istrinya mempunyai far' waris, mempunyai keturunan yang mendapatkan warisan, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Langsung kita praktekkan saja agar semuanya menjadi jelas ya. Kita hapus ini terlebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ada orang meninggal dunia ya, kemudian ahli warisnya yang pertama ada suami ya, ada suami. Kemudian ada juga ahli warisnya saudara perempuan kandung, saudara perempuan kandung. Kemudian diantara juga ahli warisnya adalah siapa tadi? Amun, misalkan paman ya. Jadi ini ahli warisnya. Ada orang meninggal dunia, kemudian ahli warisnya yang pertama adalah suami, kemudian yang kedua adalah saudara perempuan kandung, yang ketiga paman. Berapa kira-kira bagian dari mereka semua? Suami bagiannya, karena di sini tidak ada ya, suami karena di sini tidak ada anak laki-laki, anak perempuan, maka bagian dia 1/2 ya, bagian dia 1/2. Kenapa?
karena di sini tidak ada anak laki-laki dan juga tidak ada anak perempuan. Kemudian ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung. Di sini bagiannya juga 1/2 karena tidak ada anak laki-laki dan juga tidak ada anak perempuan. Untuk paman sendiri bagiannya ya asobah, dia mendapatkan bagian sisa ya. Masalahnya dari 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1. Kemudian untuk si paman ini karena dia mendapatkan bagian sisa dan ternyata di sini tidak ada sisa, setelah ahli waris yang mendapatkan bagian mesti mengambil bagiannya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kalau harta warisannya adalah 20 juta, maka 10 juta untuk si suami, 10 jutanya lagi untuk saudara perempuan kandung ini. Ya, untuk paman sendiri dia tidak mendapatkan apa-apa ya. Jadi bukan dia terhalang, tapi karena memang di sini tidak ada sisa untuk dia dan dia statusnya mendapatkan asobah. Asobah itu merupakan bagian sisa ketika ada bagian sisa dari ashabul furud atau dari ahli waris yang mendapatkan bagian mesti. Nah, jadi syaratnya harus tidak ada far'un waris ya, harus tidak ada far'un waris. Kalau misalkan ada far'un waris ya, kalau misalkan ada far'un waris, siapa far'un waris itu? Far'un waris itu anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak perempuan, maka otomatis zauj ini, suami ini tidak berhak lagi mendapatkan bagian 1/2. Kita tulis aja contohnya ya. Jadi di sini kalau tadi kita nulisnya itu paman, nah sekarang kita tulis anak laki-laki ya. Jadi ada orang meninggal dunia, perempuan meninggalkan ahli waris, yang pertama suami, yang kedua saudara perempuan kandung, kemudian yang ketiga anak laki-laki. Berapa saja bagian dari mereka semua. Nah sekarang zauj, suami. Suami syaratnya dia mendapatkan 1/2 harus tidak ada anak ya. Berarti kalau ada anak, dan di sini kebetulan ada anak, maka dia tidak mendapatkan bagian 1/2, melainkan dia mendapatkan bagian 1/4 ya. Jadi bagian dia 1/4, bagian suami sendiri 1/4. Nah, ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung ini, karena di sini ada anak laki-laki, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian 1/2, walaupun pada dasarnya saudara perempuan ini mendapatkan bagian 1/2. Namun karena di sini ada anak laki-laki, maka dia tidak mendapatkan bagian 1/2, melainkan dia mahjub, dia terhalang dari warisan. Jadi dia tidak akan mendapatkan bagian karena di sini ada anak laki-laki. Nah, untuk ibnu sendiri itu bagiannya asobah ya, bagiannya sisa. Asal masalah dari 4 bagi 4 1, sisanya 3 ya. Sisanya 3. Untuk saudara perempuan ini sama sekali tidak mendapatkan apa-apa alias mahjub, terhalang dari warisan. Jadi kalau kita anggap ini harta 4 juta, maka suami mendapatkan bagian 1 juta, 3 juta untuk anak laki-laki. Nah, ini statusnya kalau suami bersamaan dengan anak laki-laki. Lalu bagaimana kalau ini kita ganti anak perempuan? Apakah saudara perempuan kandung ini masih dengan bagiannya yaitu 1/2, atau bahkan dia akan terhalangi lagi seperti halnya ada anak laki-laki? Nah, kita lihat prakteknya ya. Nah, jadi kita ahli warisnya rubah, tadinya anak laki-laki, sekarang anak perempuan, bintun ya. Bintun. Jadi kepanjangan. Ya. Ahli warisnya sekarang anak
perempuan. Selamat pagi, ahlan wa sahlan. Zauj, suami mendapatkan bagian 1/4 ya. Kenapa? Karena ada anak perempuan ya. Nah, ukhtun syaqiqah, karena di sini bukan anak laki-laki melainkan anak perempuan, maka bagian dia tidak lagi 1/2, walaupun pada dasarnya dia mendapatkan bagian mesti 1/2, namun karena di sini ada anak perempuan, dia akan mengambil bagian sisa ya, bagian asobah. Untuk anak perempuan sendiri dia berhak mendapatkan bagian 1/2 ya, bagiannya 1/2. Asal masalahnya dari 4 bagi 4 1, 4 bagi 2 2, kemudian sisanya itu 1, jadi total semua menjadi 4. Jadi kalau kita anggap ini merupakan uang, maka 1 juta ya, 1 juta untuk suami, 1 juta untuk saudara perempuan kandung, 2 juta untuk anak perempuan ini. Jadi seperti itu kalau kita ingin membagikan harta warisan. Jadi harus difaraid, harus dengan cara yang sudah ditetapkan oleh syariat. Make tablet apa min? Pakai tablet murah ya. Tablet murah Redmi Pad SE ya. Nah, sekarang yastahiqu zauju ar-rub'ah, jadi suami mendapatkan bagian 1/4 bisyarti ayyakuna, dengan syarat harus ada far'un waris. Siapa far'un waris? Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki ibnubnin, cucu perempuan bintubnin ya, seperti itu. Nah, sekarang istri ya, kita akan membahas tentang bagian dari istri dalam warisan. Bagian istri itu berapa? Bagian istri dalam ilmu faraid itu bisa ada 2. Kadang 1/4, kadang 1/8. Nah, sekarang kapan dia istri itu mendapatkan bagian 1/4? Tastahiqu zauja, istri itu berhak mendapatkan bagian 1/4, atau istrinya banyak ya, dia punya istri 2, 3 ataupun 4, maka bagiannya sama, yaitu 1/4. Tapi dengan syarat, bisyarti alla yakun, harus tidak ada far'un waris, artinya suaminya tidak mempunyai far'un waris, tidak mempunyai anak laki-laki, tidak mempunyai anak perempuan, tidak punya cucu laki-laki, tidak punya cucu perempuan. Nah, kita langsung praktekkan saja. Nah, kita hapus ini terlebih dahulu, kita ganti ahli waris yang lain ya. Kita ganti ahli waris yang lain. Ada orang meninggal dunia, kemudian siapa ahli warisnya? Ahli waris yang pertama adalah istri ya, istrinya ya. Insyaallah. Istrinya. Ahli waris yang pertama istri. Ahli waris yang kedua siapa lagi ya? Istri. Bukan anak. Kalau anak ini bahaya. Ayah lah gitu ya. Iya, ayah. Kita tulis ayah. Ayah. Kemudian ahli waris selanjutnya bukan ini mahjub, ntar jangan ya, ibu lah gitu ya, ibu. Jadi ahli warisnya ada istri, ada ayah, dan juga ada ibu. Berapa bagian dari mereka ya? Bagian dari mereka semua
istri mendapatkan bagian berapa, karena di sini tidak ada anak laki-laki dan juga tidak ada anak perempuan, maka bagian istri adalah 1/4 seperti yang dikatakan oleh musonif tadi. Nah, untuk ayah, karena ayah ini termasuk ahli waris laki-laki, semua ahli waris laki-laki dalam ilmu faraid bagiannya adalah bagian sisa, bagian asobah, kecuali suami dan saudara seibu. Dan di sini ayah, maka dia mendapatkan bagian sisa atau bagian asobah. Adapun ibu sendiri di sini mendapatkan bagian sulusul baqi ya, karena di sini masalah namanya masalah gharawain. Zaujah ya, asal masalahnya dari 3 dan 4, berarti 12 ya. Ya, betul 12 ya, 12. 12 bagi 4 3, kemudian 12. Di sini kan masalah gharawain nih. Jadi sulusul baqi itu beda dengan 1/3 biasa. Jadi ada 1/3 baqi, artinya baqi itu sisa. Dalam artian sulusul baqi ini mengambil bagian 1/3 setelah sahibul farad, setelah orang mendapatkan bagian mesti itu mengambil bagiannya. Jadi prakteknya seperti ini sulusul baqi itu dalam ilmu faraid. Zaujah ini kan bagiannya 1/4. Jadi 1/4 dari 12 itu 3. Nah, 12 dikurangi 3 itu kan 9. Nah, 9 baru diambil oleh ibu. Dari 9 akan diambil oleh ibu. Nah, seperti itu prakteknya. Jadi bukan 1/3 dari asal masalah, tapi dia mengambil 1/3 dari sisa ya. 12 kalau sudah dikurangi 3 menjadi 9. Di 9 anggap seperti itu. 9 baru dibagi 3 ya, 3 seperti itu. Kemudian sisanya berapa? 3 berarti sisanya 6 ya. Sisanya 6. Loh, kok bisa seperti itu? Ini namanya masalah gharawain. Ya, karena di sini termasuk ya alizakari mislu hazil unthayain yang kita terangkan kemarin, bahwasanya dalam ilmu faraid kalau ada laki-laki dan perempuan itu berkumpul, biasanya yang laki-laki itu mendapatkan bagian 2 kali lipat dari yang perempuan. Di sini terbukti, di sini ayah mendapatkan 2 kali lipat dari ibu. Nah, jadi kita fokus pada bagian istri sekarang. Jadi istri mendapatkan bagian 1/4 dengan syarat harus tidak mempunyai anak. Jadi suaminya tidak punya anak. Kalau suaminya punya anak bagaimana? Nah, kita tulis di sini. Jadi sekarang kita bikin contoh di mana dalam masalah ini ada anak ya. Ada anak laki-laki dan juga ada anak perempuan. Ahli warisnya ada istri, ada anak laki-laki. Maka bagian istri dia akan mendapatkan bagian 1/8. Ya, dia tidak berhak mendapatkan bagian 1/4, melainkan dia mendapatkan bagian 1/8 karena di sini ada anak laki-laki ya. Untuk anak laki-laki sendiri dia mendapatkan bagian asobah. Jadi asal masalahnya dari 8 bagi 8 itu 1. Kemudian sisanya adalah 7. Jadi kalau kita anggap ini merupakan uang 1 juta, 8 juta harta warisannya, 1 juta untuk istri, kemudian 7 juta untuk anak laki-laki. Nah, kita ganti anak laki-laki ini jadi anak perempuan. Bagaimana? Syaratnya harus tidak ada anak, baik laki-laki ataupun anak perempuan. Nah, sekarang kita ganti anak perempuan. Nah,
agar tidak terjadi rot, ntar saya tambah ahli warisnya paman ya, atau jangan paman terus ya, kita ganti dengan sepupu ya, ibnu amin ya, sepupu, anaknya paman berarti sepupu. Zaujah, karena di sini ada anak perempuan, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian 1/4 ya, dasarnya dia mendapatkan bagian 1/4, bagian teratas ya bagi istri. Namun karena di sini ada anak perempuan, maka bagian dia 1/8 ya, karena ada anak perempuan. Jadi kita hapus saja 1/4 ini. Untuk bintun sendiri, anak perempuan ini tetap mendapatkan bagian 1/2, bagian dasar, bagian asli dari bintun itu sendiri, dari anak perempuan itu sendiri. Kemudian ibnu amin, sepupu atau anak laki-laki dari paman ini, yaitu sepupu, dia mendapatkan bagian asobah atau bagian sisa karena dia ahli waris laki-laki. Kaidahnya dalam ilmu faraid, semua ahli waris laki-laki mendapatkan bagian sisa kecuali suami dan saudara seibu ya. 8 dan 2 perbandingannya ini mudakhalah ya. Kita taruh aja 8 sebagai asal masalah. 8 bagi 8 1, 8 bagi 2 4. Kemudian sisanya berapa? Sisanya 3 ya. Sisanya 3. 3, 4 ya, sudah 7 tambah 1 8. Berarti kalau kita anggap ini uang 8 juta, 1 juta untuk istri ya. Jadi harta warisannya 8 juta. Jadi suami meninggalkan harta sebanyak 8 juta. Namun setelah kita faraid, kita selesaikan masalah ini dengan cara syar'i, dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagian istri dari 8 juta bagiannya adalah 1 juta. Nah, untuk anak perempuan ini bagiannya 4 juta rupiah. Kemudian untuk siapa nih? Sepupu itu sendiri bagiannya dia adalah 3 juta. Seperti itu cara membagi warisan. Nah, jadi pembahasan kita di istri ya. Istri mendapatkan bagian 1/8 kalau ada anak laki-laki ataupun ada anak perempuan. Nah, kalau tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, maka contohnya yang tadi dia mendapatkan bagian 1/4 ya. Kita kembali lagi ke contoh ya, ke kitab ya. Jadi kita sudah bahas secara tuntas ya permasalahan yang berhubungan dengan 1/4. Nah, sekarang kita akan pindah ke bagian 1/8. Nah, bagian 1/8 ini hanya dimiliki oleh satu orang ahli waris, yaitu istri ya. Baik istrinya itu 1 atau 2 atau bahkan lebih, 3 atau 4 gitu. Kapan istri itu mendapatkan bagian 1/8? Tadi kalau ada far'un waris, kalau ada keturunan yang dapat warisan, seperti anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, maka bagian dia 1/8. Langsung kita masuk ke contoh ya. Allah. Ya, contohnya ini tadi ya. Contohnya ini. Istri mendapatkan bagian 1/8 kalau ada anak laki-laki ataupun anak perempuan. Di sini ada anak perempuan. Jazakumullahu khairan. Jadi bagian dia 1/8 karena dia bersamaan dengan anak perempuan. Nah, bagaimana kalau istrinya banyak? Nah, kita tulis yang istri banyak ya sekarang ya. Istrinya banyak. Jadi Khalid, kita tulis silsilahnya saja ya. Khalid dia menikah dengan Laila ya. Kemudian dia dikaruniai anak laki-laki Muhammad.
juga mempunyai anak, siapa namanya, Ahmad, kemudian Zainab ya, Zainab ya. Khalid menikah lagi dengan perempuan namanya siapa, sulit, Hindun lah gitu. Nama kuno ini, Hindun. Kemudian dia punya satu anak gitu ya, jangan banyak-banyak lah anaknya. Nama anaknya Bakar, okay? Nama anaknya Bakar. Jadi silsilah ini kita tulis terlebih dahulu. Siapa kira-kira? Nah, yang meninggal dunia siapa? Oh, yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia Khalid ya. Jadi Khalid ini meninggal dunia sekarang. Khalid ini sekarang wafat ya. Dia wafat sekarang. Meninggalkan ahli waris siapa saja kira-kira nih? Ahli waris dari Khalid ini siapa saja ya? Ya, nah, jadi seperti ini. Ya. Jadi Khalid meninggal dunia. Jadi kata tadi bahwasanya Khalid ini menikah dengan Laila, dikaruniai anak Muhammad, Ahmad dan juga Zainab. Kemudian dengan istri yang kedua yang namanya Hindun, dia dia dikaruniai anak namanya Bakar. Syukron katsiran ya. Siapa saja ahli warisnya ya? Siapa ahli waris dari mereka? Bu, kenapa kok ini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Nah, ya. Khalid meninggal dunia. Siapa ahli warisnya? Yang pertama itu Laila dan yang kedua Hindun. Di mana Laila dan Hindun ini sama-sama istri dari Khalid. Jadi kita tulis di sini dua istri, dua zaujah, dua istri. Kemudian yang kedua anak ya. Jadi dia punya berapa anak ini? Satu anak laki-laki, satu anak laki-laki, satu anak laki. Berarti 3 ya anak laki-lakinya. Dari Hindun dan juga dari Laila. Kemudian anak perempuan 1. Nah, kita tulis saja 3 anak laki-laki, 3 anak laki-laki dan juga 1 anak perempuan. 1 anak perempuan. Udah, ini kita hapus saja. Kita perkecil aja ini. Jangan. Ya. La haula wala quwwata illa billah, kita hapus saja. Nah, sekarang berapa kira-kira bagian dari mereka? Nah, masuk ke ilmu faraid sekarang. Istri ya, 2 istri ya. 2 istri ini karena di sini mempunyai anak, si Khalid tadi mempunyai 3 anak laki-laki dan juga 1 anak perempuan, maka 2 istri ini sekaligus ya. Jadi bukan per istri itu mendapatkan bagian 1/8, tapi keseluruhannya 2 istri ini, mau 2 istri, 3 istri, 4 istri, keseluruhannya mendapatkan bagian 1/8. Jadi bukan per istri mendapatkan bagian 1/8, tapi semuanya sekaligus mendapatkan 1/8. Untuk anak laki-laki dan anak perempuan, nah ini karena asobah ya, pada dasarnya dia mendapatkan 1/2 nih anak perempuan. Dia mendapatkan bagian mesti, cuma karena di sini ada anak laki-lakinya juga, maka anak laki-laki ini akan menjadikan dia asobah atau diikut sertakan dalam bagian sisa.
Untuk asal masalahnya ini dari 8, kemudian 8 bagi 8 itu 1, sisanya dari 8 setelah dikurangi 1 ya jadi 7. Nah, jadi 7 ini untuk mereka, untuk anak-anak si Khalid ini, 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Namun karena dalam ilmu faraid seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya laki-laki itu dihitung 2 kali lipat dari perempuan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lidzakari mithlu hadzil unthayain, bahwasanya laki-laki itu dihitung 2 kali lipat dari perempuan. Maka 3 anak laki-laki ya, 3 anak laki-laki kita hitung 6 ya, kita hitung 6. Di sini ada 1 anak perempuan, berarti 1. 7 untuk 7 orang ya, berarti cocok ya. Nah, jadi kita tinggal pindah ke sini aja. 1 untuk istri, kemudian untuk 3 anak laki-laki mendapatkan bagian 6 dan 1 untuk anak perempuan ya. Jadi kalau ini merupakan uang 80 juta ya. Jadi harta warisannya Khalid ini termasuk orang yang lumayan secara finansial ya. Jadi dia meninggalkan harta sebanyak 80 juta. Maka istri mendapatkan bagian berapa? Nah, 2 istri ya, 2 istri. Karena bagian istri hanya 1/8, berarti dari 80 juta dia hanya mendapatkan bagian 10 juta ya. 10 juta untuk berdua ya. Berarti setiap istri mendapatkan bagian 5 juta. Setiap istri mendapatkan bagian 5 juta karena istrinya 2. Kalau istrinya 3 berarti 10 juta untuk 3 orang. Ya, 10 juta untuk 3 orang. Kalau istrinya 4 berarti 10 juta untuk 4 orang. Masya Allah. Berarti 2.500.000 ya setiap istri. Kalau istrinya 4. Nah, sekarang untuk anak laki-laki, 3 anak laki-laki ya, bagiannya adalah 60 juta ya, 60 juta. 60 juta dibagi untuk 3 orang, dibagi untuk 3 orang. Berarti setiap anak laki-laki mendapatkan bagian 20 juta, 20 juta, 20 juta. Anak perempuan mendapatkan bagian 10 juta, 60 juta, 70 juta, 80 juta. 10 juta untuk 2 istri, setiap istri mendapatkan bagian 5 juta, 5 juta. 60 juta untuk 3 anak laki-laki, setiap orangnya mendapatkan bagian 20 juta, 20 juta, 20 juta. Kemudian anak perempuan mendapatkan bagian 10 juta ya. Insyaallah. Kalau kita tambah ini anak perempuan lagi berarti 10 juta untuk mereka berdua ya. Insyaallah ini sudah jelas ya bagian 1/8. Jadi bagian 1/8 itu hanya untuk istri, baik istri 1, istri 2 atau istrinya banyak ya. Tapi jangan lebih dari 4. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Ya, as-sulusani 2/3. Jadi dalam ilmu faraid, kalau orang yang meninggal dunia itu punya hutang, maka hutangnya itu dilunasi terlebih dahulu. Jadi di awal ilmu faraid itu kita sudah bahas ya, ini nih pembahasannya. Apa yang harus diselesaikan ketika ingin membagikan warisan. Jadi bukan ketika orang sudah meninggal lalu harta warisannya dibagikan langsung, tidak.
Jadi ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum kita membagikan warisan. Nah, ini pembahasannya. Jadi yang pertama yang harus diselesaikan adalah al-haq muta'alliq bi'ainit tarika. Jadi hak-hak yang berhubungan dengan tirka itu sendiri. Kalau misalkan si mayit itu tidak bayar zakat, dia punya harta gadai dan semacamnya, itu harus diselesaikan. Kemudian yang kedua, mu'anat tajhiz bil ma'ruf. Kalau dalam merawat orang yang meninggal dunia, mengkafani, menguburkan dan semacamnya, itu butuh biaya, maka itu diambil dari harta warisan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yang harus diselesaikan adalah ad-duyunul mursalah fi dhimma. Hutangnya yang belum dilunasi harus dilunasi terlebih dahulu. Kemudian yang keempat yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah wasiat. Kalau dia punya wasiat harus ditunaikan terlebih dahulu. Baru kalau dari pertama sampai keempat ini sudah selesai, baru ada warisan. Jadi masalah hutang piutang itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum adanya warisan. As-sulusan, mayit meninggalkan anak 4. Anak 4-nya ini semuanya laki-laki atau perempuan. Dia harus jelas, karena tidak sama bagian anak laki-laki dan juga bagian anak perempuan itu tidak sama ya dalam ilmu faraid. Anak laki-laki itu mendapatkan bagian sisa, anak perempuan mendapatkan bagian mesti. Kalau 1/2, kalau banyak 2/3 ya bagiannya. Bang, misalnya ada 4 anak ya, 4 anak, 3 laki-laki, 1 perempuan. Yang laki-laki pertama meninggal, hanya dapat bagian. Tidak, kalau sudah meninggal dulu ya, orang mati itu tidak mendapatkan warisan ya, kecuali matinya tersebut, meninggalnya tersebut itu diperkirakan setelah meninggalnya ahli waris. Gini maksudnya, kalau orang meninggal dunia dulu ya, ahli warisnya sudah meninggal, maka ahli waris yang sudah meninggal duluan dia tidak mendapatkan warisan. Ahli waris yang meninggal duluan tidak mendapatkan warisan, kecuali kalau dia meninggalnya setelah muwarisnya. Contoh gini, ini Muhammad nih ya, Muhammad dan istrinya Laila. Jadi Muhammad ini kan saling waris mewaris dengan Laila. Muhammad meninggal, Laila mendapatkan warisan. Laila meninggal, Muhammad dapat warisan. Kemudian dia juga punya anak Ahmad dan Zainab ya. Ini anaknya 2, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Kemudian pada suatu hari terjadilah kecelakaan pada si Muhammad dan Laila. Lalu Laila dan Muhammad ini dibawa ke rumah sakit secara bersamaan. Kemudian Muhammad dan Laila meninggal dunia di rumah sakit. Tapi Muhammad ini meninggal 1 menit sebelum Laila. Jadi di jam 3 misalkan 3.00 Muhammad meninggal dunia. Ini Muhammad meninggal dunia. Di jam 3:01 Laila meninggal dunia. Nah, di sini apakah Laila masih mendapatkan warisan dari Muhammad? Iya. Muhammad ketika meninggal di jam 3, ketika itu Laila masih hidup. Ya. 1 menit kemudian Laila meninggal dunia. Maka Laila masih mendapatkan warisan dari Muhammad. Loh bagaimana? Ini Laila ntar mendapatkan bagian 1/4.
kalau Laila sudah meninggal dunia, 1/4 mau dikemanain? 1/4 ini akan diberikan pada ahli waris dari Laila itu sendiri. Caranya itu ada cara lain, yaitu dalam ilmu faraid dikenal dengan ilmu munasakhat ya. Bab munasakhat. Kayaknya di belakang ya babnya. Di kita belum bahas masalah munasakhat ini. Insyaallah kalau ada pertemuan yang selanjutnya insyaallah kita bahas ya ilmu munasakhat. 3 laki-laki 1 perempuan. Ya, anak yang sudah meninggal duluan itu tidak mendapatkan apa-apa ya. Tablet merek tablet Xiaomi Redmi Pad SE ya. Ustadz, kalau rumah harus dibagikan sebagai harta waris atau milik istri, karena kalau nggak salah rumah milik istri. Rumah itu termasuk peninggalan kan ya, termasuk peninggalan dari orang yang meninggal. Jadi yang dikatakan harta warisan atau tirkah itu ma khallafahul mait, semua yang ditinggalkan oleh si mayit, mimalin berupa harta, au haqqin al ikhtisas. Jadi kalau benda tersebut atau harta tersebut semasa hidupnya belum dikasih pada orang lain, kalau sudah dikasih pada orang lain, misalkan Khalid ini punya mobil ya, di masa hidupnya dia ngasih mobil tersebut ke orang lain, maka setelah Khalid meninggal dunia, maka mobil tersebut tidak lagi menjadi harta warisan karena sudah dikasih pada orang lain. Tapi kalau misalkan mobil tersebut belum dikasih pada orang lain, maka mobil tersebut itu ntar caranya itu diuangkan ya. Kira-kira berapa uangnya itu. Cucu dapat bagian Ustadz. Cucu kalau dari anak laki-laki itu dapat, kalau dari anak perempuan tidak dapat ya. Cucu kalau dari anak laki-laki itu dapat warisan. Kalau dari anak perempuan tidak dapat. Nih, kasih contoh. Muhammad menikah dengan Laila ya. Dia punya 2 anak. 1 anaknya perempuan ya, 1 anaknya lagi laki-laki. Kemudian Zainab ini menikah lagi ya. Khalid bukan menikah lagi, dia menikah. Belum punya suami dia. Khalid juga menikah ya. Setelah Zainab menikah, dia punya 2 anak ya. Punya 2 anak. 1 anak laki-laki, anggap Bakar. 1 anak perempuan, Salwa ya. Anak perempuannya Salwa. Nah, Khalid ketika menikah dia juga punya 2 anak. 1 anak laki-laki namanya Abdullah. Kemudian 1 anak perempuan namanya Humairah, misalkan Humairah. Jadi anak perempuannya Humairah. Nah, sekarang kalau Muhammad meninggal dunia, nih, kalau Muhammad meninggal dunia, siapa kira-kira ahli warisnya? Kita kecilkan dulu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau ternyata di sini ya, nah, kita taruh seperti ini agar jelas. Nah, sekarang kalau Muhammad meninggal dunia, siapa saja ahli warisnya? Tentunya yang pertama adalah Laila, istrinya. Kita tulis zaujah saja ya, zaujah di sini. Zaujah. Ini Zainab anggap nih sudah meninggal dunia nih ya. Kita anggap meninggal dunia. Kenapa? Karena kalau ada Zainab Khalid ntar mereka mahjub ya.
Zaujah Zainab Khalid ini meninggal dulu dah ya, 1 tahun atau 2 tahun yang lalu sudah meninggal. Nah, baru 2 tahun kemudian Muhammad meninggal dunia. Jadi Muhammad meninggal dunia, ahli waris yang pertama adalah Lailah sebagai istrinya. Kemudian Bakar ini anak atau cucu laki-laki dari anak perempuan dari anaknya si Zainab tadi. Bakar dan Salwa ini tidak mendapatkan warisan. Artinya dia bukan ahli waris ya. Dia bukan ahli waris. Dia kata ilmu faraid namanya Zawul Arham. Zawul Arham ini kerabat tapi bukan ahli waris. Jadi Zawul Arham ini kerabat tapi bukan ahli waris. Zaujah ini istri ya. Ini Lailah. Zaujah istri. Kemudian Abdullah ini kan anaknya Khalid tadi. Abdullah dan Humairah. Abdullah ini statusnya ibnu Nilmait. Ibnu anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit. Berarti kita tulis seperti ini. Ibnu Nin, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian di sini Humairah yang merupakan anaknya Khalid anaknya Muhammad yang meninggal. Berarti Humairah ini statusnya cucu perempuan dari anak laki-laki. Kita tulis bintubnin ya, bintubnin. Untuk Bakar dan Salwa ini bukan ahli waris ya. Bakar dan Salwa ini bukan ahli waris karena dia Zawul Arham seperti yang kita katakan tadi. Jadi Zawul Arham itu merupakan kerabat yang bukan ahli waris. Nah, kita proses. Mereka kira-kira mendapatkan bagian berapa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Kita faraid. Zaujah mendapatkan bagian 1/8. Berapa ini? Zaujah mendapatkan bagian 1/8. Ya kenapa? Karena ada cucu di sini. Ya, setelah yang kita bahas tadi bahwasanya 1/8 itu aswir artinya istri. Iya tadi jam. Zaujah mendapatkan 1/8. Ibnubnin dan bintubnin sama-sama mendapatkan bagian asobah ya. Jadi bagian mereka asobah. Asal masalah dari 8 ya. 8 bagi 8 1, sisanya 7. 7 untuk berapa orang ini? Lidzakari mithlu hadzil untsain. Bahwasanya laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Berarti yang cucu laki-laki ini dihitung 2, nah, perempuan dihitung 1. Berarti 7 akan dibagikan ke 3 orang ya. Caranya gimana? Gampang, 3 kali 8 ya. Nah, atau gini aja ya. Jadi 8 kali 3. 8 kali 3 ini 24 ya. Kalau gak salah. Kemudian 3 kali 1 berarti 3 ya. 3 kali 1. Jadi ini dikalikan ke 1. Berarti 3. Nah, sisanya berapa? 24 kurangi 3 berarti 21. Berarti 21 untuk 3 orang. Nah, gampangnya 7 ini kali 2 berarti 14. Berarti 14 untuk cucu ini. Ya, 14 untuk cucu. Walaupun dia 1 orang, cuma dalam faraid tetap diperhitungkan seperti 2 orang. Bintubnin mendapatkan bagian 7 ya. Jadi kalau ini kita anggap uang 24 juta itu uang, maka istri mendapatkan bagian 3 juta ya. Kemudian cucu ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki mendapatkan bagian 14 juta. Wow, banyak. Bintubnin mendapatkan bagian 7 juta. Ahli waris meninggal punya anak laki-laki. Apakah si anak bisa jadi ahli waris dari almarhum ayahnya? Iya. Berarti ketika anak laki-laki itu menjadi ahli waris,
Berarti siapa yang meninggal? Tentunya ayah atau ibunya gitu. Jadi ini istri dari si mayit ya. Cucu dari si mayit, cucu perempuan dari si mayit. Seperti itu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan sampai di sini saja ya. Kalau masih ada pertanyaan, insyaallah saya tulis di sini. Kalau udah. Jadi untuk masalah 2/3 insyaallah kita akan lanjut di pertemuan atau di kesempatan yang lain insyaallah. 2/3 ini termasuk thulutsan ya. Thulutsan 2/3. Thulutsan 2/3. Siapa saja yang mendapatkan bagian 2/3? Nah, itu kita akan bahas di kesempatan selanjutnya insyaallah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya cukupkan sampai di sini saja karena juga tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.